Sobat sehat, pernahkah Anda merasa napas sering terengah-engah hanya karena naik tangga? Atau kaki sering bengkak tanpa sebab yang jelas? Itu adalah beberapa tanda bahwa pompa tubuh kita, yaitu jantung, mungkin sudah mulai sedikit melemah. Tapi tahukah Anda, ada seorang kakek yang jantungnya tetap kuat hanya dengan bantuan sayuran seharga 1.000 perak? Saya bertemu dengan Mbah Sudiro di sebuah acara desa di Temanggung, Jawa Tengah. Usianya sudah 82 tahun, tapi beliau masih sanggup berjalan kaki cukup jauh tanpa terlihat kelelahan. Rahasianya, selain menjaga pikiran, beliau bercerita bahwa setiap hari beliau rutin mengonsumsi beberapa potong labu siam yang direbus tawar sebagai lalapan. Kebiasaan inilah yang beliau yakini membuat jantungnya tetap adem dan kuat. Kisah Mbah Sudiro ini tentu membuat kita sangat penasaran. Apa benar sayuran yang sering kita anggap remeh ini bisa menjadi obat murah untuk jantung lemah? Hari ini, kita akan buktikan bersama. Kita akan bongkar tuntas 5 cara kerja labu siam dalam memperkuat dan meringankan beban jantung kita. Dan tentu saja, kita juga akan bahas kapan sayuran ini justru bisa berbalik menjadi sangat berbahaya bagi jantung. Dan untuk membongkar semua itu, izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pastikan Anda sudah menjadi bagian dari keluarga sehat kita dengan menekan tombol subscribe agar ilmu penting untuk menjaga jantung kita ini tidak pernah terlewat. Baik, mari kita mulai perjalanan kita. Sebelum kita masuk ke cara kerjanya, penting untuk kita pahami dulu apa itu jantung lemah. Secara sederhana, jantung lemah atau gagal jantung adalah kondisi di mana jantung kita tidak lagi mampu memompa darah sekuat dulu. Akibatnya, organ-organ tubuh kekurangan oksigen dan muncul gejala seperti sesak napas dan bengkak. Nah, labu siam ini bekerja seperti asisten yang membantu meringankan beban kerja jantung kita yang sudah mulai lelah. Cara kerja pertama, labu siam, adalah dengan meringankan beban pompa jantung melalui kontrol tekanan darah. Jantung lemah akan semakin tersiksa jika harus memompa darah melawan tekanan yang tinggi. Labu siam sangat kaya akan mineral kalium. Kalium ini bertugas mengusir kelebihan garam dari tubuh, yang menjadi penyebab utama darah tinggi. Dengan tekanan yang lebih rendah, kerja pompa jantung pun menjadi jauh lebih ringan. Cara kerja kedua adalah dengan mengurangi sampah di dalam pembuluh darah. Sumbatan kolesterol akan membuat jantung harus bekerja ekstra keras. Labu siam mengandung serat larut yang akan berubah menjadi gel di dalam usus kita. Gel inilah yang akan menangkap dan mengikat kolesterol jahat dari makanan, lalu membuangnya keluar sebelum sempat menyumbat pembuluh darah. Saluran yang bersih tentu membuat kerja pompa menjadi lebih enteng. Tidak hanya membersihkan, cara kerja ketiga labu siam adalah melindungi pipa pembuluh darah itu sendiri. Di dalam labu siam terkandung antioksidan hebat seperti vitamin C dan flavonoid. Antioksidan ini bekerja seperti pasukan anti karat yang menjaga lapisan dalam pembuluh darah agar tidak meradang dan tidak kaku. Pembuluh darah yang lentur dan sehat akan sangat membantu meringankan kerja jantung kita. Salah satu gejala utama jantung lemah adalah penumpukan cairan yang membuat kaki bengkak. Nah, cara kerja keempat, labu siam adalah sebagai diuretik alami. Artinya, ia membantu ginjal untuk membuang kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh melalui air seni. Dengan berkurangnya volume cairan di dalam tubuh, maka pembengkakan di kaki bisa berkurang dan beban yang harus dipompa oleh jantung pun menjadi lebih ringan. Dan cara kerja kelima adalah membantu menjaga berat badan ideal. Kegemukan adalah beban yang sangat berat bagi jantung yang sudah lemah. Setiap kilogram kelebihan berat badan berarti jantung harus bekerja lebih keras. Labu siam adalah sayuran yang sangat rendah kalori, namun tinggi serat dan air. Mengonsumsinya akan membuat kita merasa kenyang lebih lama, sehingga membantu kita mengontrol nafsu makan dan menjaga berat badan. 5 cara kerja tadi adalah alasan utama mengapa labu siam sangat baik untuk penderita jantung lemah. Tapi, keajaibannya tidak berhenti di situ saja. Sobat sehat, ternyata
Sayuran sederhana ini masih menyimpan banyak sekali manfaat rahasia lain yang sangat luar biasa pentingnya bagi kesehatan para lansia secara menyeluruh. Mari kita intip sebentar beberapa di antaranya agar kita semakin jatuh cinta pada labu siam. Manfaat jarang dibahas. Pertama, menjaga irama jantung. Rahasia pertama adalah kandungan mineral magnesium di dalam labu siam. Magnesium seringkali dilupakan. Padahal, ia sangat penting untuk menjaga irama jantung tetap stabil dan teratur. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan gejala jantung berdebar-debar atau aritmia. Dengan asupan magnesium yang cukup dari labu siam, kita membantu kelistrikan jantung kita agar tetap bekerja dengan baik dan normal. Manfaat jarang dibahas kedua, vitamin untuk otak dan mood. Rahasia kedua adalah manfaatnya untuk otak dan suasana hati. Labu siam merupakan sumber folat atau vitamin B9 yang sangat baik. Bagi lansia, folat sangat krusial untuk menjaga kesehatan sel-sel otak dan saraf. Asupan folat yang cukup setiap hari dapat membantu menjaga daya ingat, memperlambat proses pikun, dan bahkan membantu menjaga suasana hati agar tetap stabil dan tidak mudah sedih atau cemas. Manfaat jarang dibahas ketiga, menjaga kesehatan hati. Dan rahasia ketiga adalah kemampuannya melindungi organ hati kita. Beberapa penelitian awal, seperti yang pernah dibahas di jurnal-jurnal kesehatan, menunjukkan bahwa ekstrak dari labu siam dapat membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Ia juga dipercaya dapat membantu mengurangi penumpukan lemak di dalam hati atau fatty liver, sebuah kondisi yang bisa memperberat kerja jantung jika tidak diatasi. Begitu banyak ya, Sobat Sehat, keajaiban dari sayuran murah meriah ini. Tapi, sebelum Sobat Sehat langsung memasak labu siam, mohon tahan dulu semangatnya. Ingat, tidak ada satupun makanan yang cocok untuk semua orang. Ada beberapa kondisi di mana labu siam justru bisa sangat berbahaya. Jadi, teruslah menonton. Dan bagi yang belum, ayo dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Di balik semua manfaatnya, sifat alami dari labu siam juga membuatnya tidak cocok untuk lansia dengan beberapa kondisi medis tertentu. Mengabaikan pantengan-pantengan ini bisa membuat niat baik kita untuk sehat justru berbalik menyebabkan masalah. Mari kita kenali siapa saja yang harus sangat berhati-hati. Pantangan pertama, penderita penyakit ginjal stadium lanjut. Ini adalah larangan paling utama dan tidak bisa ditawar. Jika Sobat Sehat sudah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis PGK stadium 4 atau 5, atau sedang menjalani cuci darah hemodialisis, maka Anda harus sangat membatasi atau bahkan menghindari total konsumsi labu siam. Kandungan kaliumnya yang tinggi adalah racun bagi tubuh Anda yang ginjalnya sudah tidak berfungsi dan bisa membahayakan jantung. Pantangan kedua, punya tekanan darah terlalu rendah hipotensi. Pantangan selanjutnya adalah bagi Sobat Sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi. Efek labu siam yang dapat menurunkan tekanan darah justru bisa menjadi bumerang bagi Anda. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak bisa membuat tekanan darah semakin anjlok, menyebabkan gejala pusing hebat, badan terasa melayang, pandangan gelap, dan meningkatkan risiko jatuh yang bisa berakibat fatal bagi lansia. Pantangan ketiga, sedang minum obat diuretik dosis tinggi. Bagi Sobat Sehat yang rutin mengonsumsi obat pelancar kencing atau diuretik dari dokter dalam dosis tinggi, Anda perlu waspada. Menggabungkan efek diuretik dari obat dengan efek diuretik alami dari labu siam bisa menyebabkan pengeluaran cairan dan mineral dari tubuh menjadi berlebihan. Ini berisiko tinggi menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang berbahaya bagi tubuh, terutama bagi jantung. Pantangan keempat, perut sangat sensitif dan IBS. Dan terakhir, pantangan ini adalah bagi mereka yang perutnya sangat sensitif atau memiliki sindrom iritasi usus IBS. Labu siam mengandung jenis karbohidrat bernama FODMAP, yang bagi sebagian orang sulit dicerna. Ini akan menyebabkan fermentasi berlebih di dalam usus,
yang menghasilkan banyak gas. Akibatnya, bisa muncul rasa tidak nyaman, perut terasa penuh, kembung, dan sering buang angin. Untuk menggambarkan betapa berbahayanya jika kita abai terhadap pantangan ginjal, mari kita simak kisah nyata dari Lampung. Pak Tono, 70 tahun, menderita penyakit ginjal kronis dan sudah diwanti-wanti oleh dokter untuk membatasi makanan tinggi kalium. Namun, karena mendengar dari tetangga bahwa labu siam itu menyehatkan jantung, beliau mulai rutin makan labu siam rebus dalam porsi banyak setiap harinya. Niatnya ingin jantungnya lebih kuat, tapi yang terjadi sebaliknya. Setelah seminggu, Pak Tono mulai merasa badannya sangat lemas, ototnya terasa lemah, dan jantungnya sering berdebar-debar, tidak karuan. Khawatir, keluarganya membawa beliau ke rumah sakit. Hasil tes darah menunjukkan kadar kaliumnya sudah sangat tinggi dan berbahaya. Beliau harus segera dirawat untuk menurunkan kadar kaliumnya agar tidak berakibat fatal pada jantungnya. Efek samping pertama, perut kembung dan bergas. Kisah Pak Tono adalah pelajaran keras tentang pentingnya mematuhi anjuran dokter. Selain menjadi pantangan bagi kondisi khusus, konsumsi labu siam berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping. Efek samping pertama yang paling umum adalah perut kembung. Kandungan serat dan gula kompleks di dalamnya bisa menghasilkan banyak gas saat dicerna oleh bakteri di usus, terutama bagi yang tidak terbiasa. Efek samping kedua, sering buang air kecil. Efek samping kedua adalah menjadi lebih sering buang air kecil. Ini karena sifat diuretik alaminya. Meskipun ini baik untuk membuang racun di siang hari, sebaiknya hindari mengonsumsi labu siam dalam jumlah banyak di malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur kita karena harus sering terbangun ke kamar kecil. Padahal, tidur yang nyenyak sangat penting untuk kesehatan lansia. Efek samping ketiga, iritasi dari getahnya. Efek samping ketiga datang saat kita mengolahnya. Getah bening dan lengket yang keluar dari labu siam saat dipotong mengandung senyawa yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit tangan yang sensitif. Gejalanya bisa berupa rasa gatal, panas, atau kulit rasa kaku dan kering. Meskipun tidak berbahaya, ini tentu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman saat kita sedang memasak di dapur. Efek samping keempat, reaksi alergi meskipun sangat jarang terjadi. Alergi terhadap labu siam tetap bisa dialami oleh sebagian orang. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di sekitar mulut, ruam pada kulit, atau bahkan sedikit bengkak. Jika sobat sehat mengalami gejala aneh seperti ini, setiap kali setelah makan labu siam, ada kemungkinan Anda memiliki alergi dan sebaiknya menghindarinya untuk mencegah reaksi yang lebih parah di kemudian hari. Efek samping kelima, menjadi tidak sehat jika salah olah. Dan efek samping terakhir yang paling penting adalah labu siam bisa menjadi tidak sehat jika diolah dengan cara yang salah. Direbus memang sehat, tapi jika ditumis dengan banyak minyak, dimasak menjadi lodeh dengan santan kental, atau disajikan dengan lauk tinggi garam dan lemak, maka semua manfaatnya bagi jantung bisa hilang, bahkan justru bisa berbalik menjadi pemicu penyakit. Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari labu siam, kini kita sampai pada bagian yang paling penting, yaitu solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua jurus penguat jantungnya seperti Mbah Sudiro tanpa harus terjebak dalam bahaya atau efek sampingnya? Jawabannya terletak pada cara kita mempersiapkan dan memasaknya. Mari kita simak bersama langkah-langkah detailnya. Cara mengolah pertama, atasi getahnya terlebih dahulu. Langkah pertama dan paling dasar adalah mengatasi getahnya. Cara tradisional yang paling efektif adalah dengan membelah labu siam menjadi dua, lalu saling menggosokkan kedua permukaannya hingga getah putihnya keluar semua. Lakukan ini selama sekitar 1 menit, lalu cuci bersih di bawah air mengalir. Setelah itu, kupas kulitnya hingga tuntas dan cuci sekali lagi sebelum diolah lebih lanjut. Cara mengolah kedua, metode terbaik, direbus atau dikukus. Metode memasak terbaik untuk menjaga nutrisi labu siam dan menjadikannya makanan penguat jantung adalah dengan cara direbus atau dikukus. Kedua metode ini tidak memerlukan tambahan minyak atau lemak yang bisa memicu peradangan dan kolesterol. Cukup rebus atau kukus potongan labu siam hingga empuk. Labu siam rebus inilah yang menjadi lalapan sakti seperti yang dikonsumsi oleh Mbah Sudiro.
Cara mengolah ketiga, porsi yang bijak dan minum yang cukup. Langkah ketiga adalah tentang porsi dan hidrasi. Mengonsumsi sekitar 1 buah labu siam, ukuran kecil, hingga sedang per hari, sudah lebih dari cukup. Jangan berlebihan, dan yang terpenting, untuk melawan efek diuretiknya yang bisa berisiko. Pastikan Anda selalu mengimbangi konsumsi labu siam dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari. Ini akan membantu ginjal bekerja dengan baik dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi, mari kita simpulkan. Labu siam rebus adalah makanan murah yang luar biasa untuk membantu meringankan beban jantung lemah pada lansia dengan ginjal yang sehat. Kekuatannya datang dari kemampuannya melawan darah tinggi dan kolesterol. Namun, ia justru bisa membebani dan berbahaya bagi lansia dengan penyakit ginjal lanjut atau tekanan darah rendah. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan merebusnya dan mengonsumsinya dalam porsi yang wajar. Mbah Sudiro dan labu siam rebusnya mengajarkan kita bahwa seringkali obat terkuat untuk menjaga kita di hari tua tidaklah mahal atau rumit. Ia tumbuh subur di kebun belakang rumah kita. Sederhana dan sering diremehkan. Ini adalah pengingat bahwa kita harus menghargai hal-hal sederhana di sekitar kita. Karena di dalam kesederhanaan itulah seringkali tersimpan kekuatan yang paling sejati dan paling murni. Terima kasih banyak Sobat Sehat, telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih menghargai kekuatan dari labu siam. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apa masakan labu siam sehat favorit Sobat Sehat? Mari kita saling berbagi ide. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap pilihan kecil yang kita buat di dapur hari ini akan menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.